Shalom, selamat pagi jemaat GBI Sungai Yordan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dilimpahkan bagi kita. Amin. Saya percaya satu minggu penyertaan Tuhan begitu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Siapa yang mengalami penyertaan Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari buka hati kita. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang naik. Dia berlari tidak akan lelah, berjalan tidak akan menjadi lesu. Saya percaya kalau mungkin pagi hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan kelemahan rohani, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan refresh kehidupan kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi katakan, Tuhan terima kasih. Ajaib perbuatanmu di dalam hidup kami. Dan ajaib kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami menyadari kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Sebab itu Tuhan, kami satukan hati kami menyembah. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu di dalam keunitian, kesatuan hati, Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami, lawatan-Mu dinyatakan atas kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, ibadah ini milik Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap memuji menyembah, katakan amin, amin, amin. Haleluya. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji. Layaklah setiap bangsa memuji-Mu. Layaklah setiap suku bangsa menyembah-Mu Tuhan. Yesus, katakan sama-sama, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Angkat suaramu, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Mari angkat suaramu, katakan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
bangsa. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak terima penyembahan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Kami angkat hati kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu. Yesus, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Yesus, lebih lagi angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan, sebab Kau Allah yang kudus, angkat kedua tangan, angkat hatimu, katakan layaklah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah. Jemaat saja katakan, layaklah segala bangsa. Angkat suaramu. Layaklah, come on, segala bangsa. Layak Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa. Oh, layaklah segala. Angkat kedua tanganmu, katakan, sujud kepada Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima kemuliaan. Bagi-Mu kemuliaan kekal selama-lamanya. Yesus, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan yang layak, sebab Engkau Yesus Tuhan yang berdaulat atas kami selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga, di gereja ini seperti di surga. Yesus, mari bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima pengagungan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus. Oh, kami naikkan pujian yang baru
Mari angkat tanganmu, katakan sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Yes. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak, sebab kau yang layak Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi nama. Terima pujian sembah Dia. Kau yang layak Tuhan. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Angkat suaramu, angkat tangan, sebab kau layak. Sebab kau layak, sebab kau layak. Yesus, sebab kau layak Tuhan. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sambil mengangkat kedua tanganmu. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan sebab kau layak. Sebab kau layak Tuhan. Oh Rabakata Namasyana, kau yang layak. Amin. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian, hormat. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bahwa kami mengalir di dalam sukacita surgawi pagi hari ini. Bersyukur buat kebaikan kasih anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan, sapa rekan-rekanmu di kiri kanan, depan belakang. Haleluya. Bilang gini, aku siap memuji Tuhan. Yes. Yuk pagi hari ini buka hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama menyembah Dia. Angkat suara kita sama-sama katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam. Sekali lagi katakan amin. Bertemu dalam kasih, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam. Tengok kiri kanan, bilang gini, oh saudaraku dan saudariku, bilang Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Bersukacita di dalam rumah Tuhan. Karena kita berjumpa dengan rekan-rekan seiman kita. Katakan, bertemu. Bertemu dalam kasih. Amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Sekali lagi, bertemu. Bertemu dalam kasih. Amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua
bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudari, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi katakan, oh saudara, oh saudaraku dan saudariku. Coba tengok kiri kanan depan belakang dong. Bilang Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihi kita semua, amin. Di dalam, yuk lebih lagi bersuka cita katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap lebih lagi memuji Tuhan? Saya percaya kita memuji, menyembah, Roh Kudus dicurahkan atas kita. Amin. Gereja Tuhan dibangkitkan. Bilang gini, Sungai Yordan harus bangkit. Bilang kiri kanan, Sungai Yordan harus bangkit. Haleluya. Sama-sama angkat tujuan dikatakan, satukan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya, amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, amin. Katakan sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, amin. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Hey, dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengakui bahwa Yesus Tuhan, amin. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Sekali lagi katakan, wanita saja, satukan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukan roh kami Tuhan. Bergandeng tangan, membangun pelayanan-Mu di gereja ini. Yes, kami menyembah-Mu. Yang pria bersama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Yuk para pria lebih keras lagi katakan, dalam hadirat-Mu kami, amin. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Hey, amin. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Jemaat saja kata, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Yes. Bangsa-bangsa bersorak. Amin. Yes, tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa sekali lagi sama-sama.
satukan roh. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa semua. Hey, dari surga, gereja Tuhan kita punya. Amin. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih siap menyembah Tuhan lebih lagi? Kasih semangat dong kiri kanan. Yes. Haleluya, kasih semangat dong. Haleluya. Yuk tanggalkan setiap beban kita, karena Tuhan hadir di sini. Tuhan melawat setiap kita, yang memulihkan roh kita pagi hari ini. Yuk, angkat suaramu, gerakan badan kita bersyukur buat Tuhan. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Amin. Semua gerakkan kakimu. Yuk menari buat Tuhan. Yes. Bersuka cita. Bilang kiri kanannya, gak usah khawatir. Yes. Semua. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Yang wanita katakan. Angkatlah suara. Yes. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Bilang kiri kanannya. Yang pria gerakkan. Ayo yang pria bergerak badannya. Bersuka cita. Bilang kiri kanannya, tak perlu kau khawatir. Sungai Yordan sekarang nyanyikan kebesarannya. Kekuatan penuh kuasa. Bersorak-sorai. Yes. Datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Bersorak-sorai bersuka cita buat kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Angkat suaramu. Dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya. Yes. Melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih lagi katakan. Sekarang nyanyikan. Amin. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama serukan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu, kami gak mungkin ada pagi hari ini. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan,
akan sanggup menjalani kehidupan kami yang penuh dengan masalah persoalan. Tapi karena kasih-Mu yang besar itu sudah tinggal di dalam kami. Oleh sebab itu Engkau memampukan kami untuk berjalan. Engkau memampukan kami Tuhan untuk lebih mendekat kepadamu. Dalam setiap pergumulan, masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau tetap fokus pandangan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami datang dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Yes. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari nyatakan. Ku terhubung dengan, yes, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biar ini jadi nyanyian kerinduan kita pagi hari ini. Kita mau tetap selalu terhubung dengan Tuhan, melekat di dalam hati Tuhan. Katakan kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, terhubung denganmu, yes, amin, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang terangkat atasku.
memuliakan Engkau Tuhan. Katakan lebih lagi, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Mampukan kami, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Katakan, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, katakan, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, Yesus. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Lebih lagi, ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarkan kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarkan hati kami terus melekat di hati-Mu. Kami bawa segenap kerinduan kehausan kami Tuhan. Oh Rabakata nama syedededededede. Kira baba mama syad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 a. Kira nana lama sekera. Oh Rabakata nama syad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 a. Kira lama syad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 a. Yes. Oh nama kata nama syadadadadadada. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Lebih lagi, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Angkat kedua tanganmu, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Yes, Lord. Hanya itu kerinduan Kau. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dengar bahwa masih nafas.
itu, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduan kami. Saat kami menghadap tahta-Mu yang kudus, Bapa, isi pribadi kami dengan firman-Mu. Berikan kami kehausan, rindu akan jamahan-Mu, supaya saat kami mendengar firman-Mu dan melakukannya, kami menjadi pribadi yang persis apa yang Kau mau, Tuhan. Roh Kudus, ambil alih apa yang hamba lakukan, katakan, pikirkan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Demikian juga jemaat yang mendengarnya, kiranya Kau jamah. Supaya dengan rendah hati dan mau mendengarkan dan mau melakukannya. Supaya nama-Mu saja dipermuliakan tempat ini. Roh Kudus, urapi setiap kami. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Segala pikiran, perkataan, ucapan, kelakuan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Biar pagi yang diberkati ini Engkau hadir dan semua memberkati kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya wajib mengucap syukur pagi ini yang seharusnya saya keadaan belum sehat sebenarnya. Dalam 1 bulan ini tekanan bola mata saya hampir 26, 28. Kepala juga akibat bola mata, kepala saya juga agak sakit. Sehingga saya membaca Alkitab juga bisa. Bahkan kalau melihat orang itu double. Melihat apa saja double. Sehingga saya telepon pada Pak Manu, kalau bisa ada yang menggantikan saya. Tapi hari Kamis kemarin saya ke rumah sakit Eye Center. Ternyata dampak doa Bapak Ibu sekalian, saya juga minta didoakan, dari 28 turun menjadi 13. Kuasa doa itu. Kuasa doa itu. Sehingga saya telepon Pak Manu, kok turun mujizat. Kalau gitu masukkan yang khotbah. Kita lihat perkembangannya. Kalau saya tidak bisa membaca Alkitab, belajar, mau apa yang sampaikan. Tapi akhirnya saya katakan, ya dah, saya sanggup. Saya menyampaikan firman ini pimpinan roh, bukan kekuatan saya. Karena saya sendiri baca juga sulit. Jadi nanti minta tolong kalau saya suruh baca semuanya. Katakan amin. Supaya apa yang disampaikan ini sungguh-sungguh dari Tuhan. Saya sendiri nggak mampu sebenarnya. Puji Tuhan. Tema khotbah pagi ini adalah jiwa yang haus akan Tuhan. Jiwa yang haus akan Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 42 ayat kedua dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Mazmur 42 ayat 2 dan 3, 2, 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebelum saya sampaikan menguraikan firman Tuhan ini, izinkan saya bersaksi. Kira-kira tahun 2000
4 2005 saya sering pergi ke Australia. Entah kenapa Tuhan kirimkan saya sering sekali. Mungkin setahun bisa 3-4 kali. Dan waktu itu mungkin yang tahu ketiga nggak salah, saya pergi melayani dengan Bapak Daniel Alexander. Mungkin pernah dengar ya hamba Tuhan yang punyai sekolah besar di Nabire. Dia melayani orang-orang Papua. Ya. Dia sangat sayang dengan anak-anak dan diberkati luar biasa dalam pelayanannya. Ketika pelayanan di Australia, saudaraku, ternyata tidak hanya satu kota. Saya ke Frankston, ya, kadang-kadang ke Canberra, Brisbane dan sebagainya. Ketika harus melayani di kota Canberra, saudaraku, kami naik mobil bersama-sama yang nyetir orang Australia. Karena ada banjir jadi terlambat. Ada banjir di mobilnya agak terlambat. Datang sampai di Canberra kira jam 4. Saya melihat Pak Daniel Alexander ini sebentar-sebentar lihat jam. Sebentar-sebentar lihat jam. Kayak resah gitu. Resah sekali. Padahal acaranya jam 7 malam. Kok resah sekali. Saya mau tanya, takut urusan pribadi. Tapi karena resahnya saya tanya, kenapa Pak, ada masalah apa? Saya harus menghadap Tuhan. Jam 4:30 saya harus menghadap Tuhan. Saya harus ketemu Tuhan. Karena saya belum mengalami seperti itu, saya setengah ngecek. Tuhan kan di mana-mana. Ya. Resah sekali. Akhirnya pas saudaraku sampai di sana persis 4:30, dia langsung hilang, masuk kamar, dia berdoa. Dia nyembah Tuhan, puji Tuhan. Setelah acara malam itu, saya tanya tentang haus akan Tuhan. Ini panggilan. Orang yang haus akan Tuhan itu panggilan untuk setiap orang percaya. Jiwanya yang haus, katanya. Ya, dari manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Jiwanya haus akan Tuhan. Jiwa ini harus diisi Tuhan. Saya baru ngerti itu. Saya baru ngerti. Saya dikotbahin, saudaraku, saya dikuliahin. Sampai bertahun-tahun saya berpikir, tapi sekarang saya ngalami, saudaraku. Jam tertentu saya rindu Tuhan, ketemu Tuhan. Dan itu harus milik setiap orang percaya. Bukan hanya orang tertentu. Ini pengalaman tentang Pak Daniel Alexander. Dan sekarang masih tetap berhubungan dengan hamba Tuhan ini. Pengalaman yang kedua, saudaraku, saya dulu sering melayani persekutuan doa. Banyak persekutuan doa. Kali itu saya melayani dengan Pak Cipto. Ya. Pak siapa namanya? Bapaknya Iin Cipto siapa? Ya? Ya? Yusak Cipto. Saya kenal baik sebenarnya dengan hamba Tuhan ini. Ketika persekutuan doa hampir mulai, kira-kira hampir 80 atau 90 orang duduk di bawah semuanya. Saya datang duduk di belakang. Tiba-tiba Pak Yusak Cipto panggil, maju ke depan, duduk sebelah saya. Saya minder, saudara. Saya baru bertobat, suruh duduk sebelah. Ya bukan baru bertobat, mungkin baru 5-6 tahun bertobat. Duduk sebelahnya. Pak Cipto khotbah. Baru setengah jam khotbah. Khotbah. Tiba Pak Sugeng, saya disuruh Tuhan pulang. Terusin. Kaget saya. Saya terus nerusin. 80 orang saya terusin. Ngomong apa saya? Tapi puji Tuhan, saya kira di dorongan Tuhan dia pulang. Saya kaget, kok bisa-bisanya dengar suara Tuhan itu. Kok saya kok enggak ya? Tapi puji Tuhan saya bisa nerusin. Karena saya pernah dengar khotbah itu. Coba tibanya khotbah yang lain. Berantakan saya. Jadi aku setelah sampai di rumah, saya telepon Pak Yusak Cipto. Pak, dengar suara apa tadi? Kok tiba-tiba Pak Yusak titip ke saya? Untung saya bisa nerusin. Kalau enggak,
Iya Pak, biasanya jam 1, jam 2 siang itu saya ketemu Tuhan. Omong-omong dengan Tuhan. Saya iri, saya belum seperti itu. Sehingga saudaraku, dengan dua hamba Tuhan ini saya terus belajar. Ya. Jiwanya harus haus akan Tuhan. Yang ketiga, Pak Yos Ramel, Bapak Gembala senior kita ini. Saya sering pergi dengan Pak Yos ini kemana-mana, termasuk ke Australia, termasuk ke pedalaman Kalimantan. Setiap jam 4:30 pagi pasti doa. Doanya macam-macam, puasa sampai jam 6. Itu nggak pernah terlambat, pasti doa, pasti nyembah Tuhan, pasti doa. Kadang-kadang saya dengerin, dia doa untuk anaknya, untuk si A, si B, si D. Kok saya nggak didoain ya? Kok saya nggak didoain? Udahlah, nggak apa-apa lah. Ternyata saudaraku, beliau ini begitu banyak masalah saudaraku, akhirnya bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan, doa. Bahkan kalau saya lihat jam 6 pagi itu, dia kadang ada olahraga yang pakai tali itu untuk ngetik perut. Lapa syadara, lapa korean, lapa. Bisa-bisanya ya. Saya nggak seperti itu. Tapi saudaraku, setelah kurun waktu saya mulai sadar. Orang yang haus akan Tuhan pasti dipuaskan. Sehingga saudaraku kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku, perhatikan jiwaku, bukan tubuhku, jiwaku. Merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Kita ini sudah terlanjur menjadi orang percaya. Ketemu Allah yang benar. Katakan amin. Ketemu Allah yang benar, Allah yang hidup. Allah ingin bergaul, ingin yang dirasakan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi pemazmur ini pun haus akan Tuhan. Di sini Tuhan diumpamakan seperti air. Ya, Tuhan itu seperti air. Bahkan dalam perjanjian baru pun di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13 ya. Aku adalah air. Kalau engkau minum air ini engkau haus, tapi kalau minum aku akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi ternyata saudaraku, kita ini tidak hanya fantasi ketemu Tuhan, tapi merasakan, ambil bagian. Atau metabolisme kehidupan kita ini semakin nampak. Jadi ke gereja ini bukan sekedar penggembira. Ke gereja ini bukan sekedar fora yang hanya fantasi, tapi mengalami. Gereja Sungai Dan sudah berdiri 34 tahun, saudaraku. Tapi kalau 34 tahun hanya itu saja berarti ada yang salah. Ya. Kita tidak hanya fantasi, tapi juga mengalami, merasakan ada satu kehausan. Mungkin ini cukup keras untuk Bapak Ibu sekalian, tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya disuruh ngomong apa adanya deh. Ngomong apa adanya. Ya. Coba kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-13. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur ini, duniawi ini, ya, ia akan haus lagi. Berikutnya 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya yang terus-menerus memancar sampai hidup kekal. Intinya saudaraku, jiwa kita ini tidak bisa diisi oleh yang lain. Diisi materi kurang.
Kurang. Siapa sih puas dengan dunia ini? Tapi Tuhan membuat sedemikian rupa jiwa manusia itu harus akan Tuhan. Harus dipenuhi dengan Tuhan. Contoh, ini contoh. Ya. Kita baca Lukas 12 ayat 16. Ini pendalaman Alkitab sebentar ya, supaya kita ngerti. Lukas 12. Ada seorang kaya. Ya, ada seorang kaya. Dia kaya sekali. Dia menimbun hartanya. Atau kita baca saja. Kemudian dia mengatakan kepada suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang aku buat? So, aku tidak punya ke tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya. 18. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertimbun. Jadi jiwanya pikir barang-barang itu. Bukan Tuhan, barang-barang. Jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini manusia seperti ini jiwa yang rusak. Ya. Apa kata Tuhan kepada orang ini? Ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ya. Jiwa yang diisi materi, orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Jadi jiwanya diambil karena kalau kita mati, roh dan jiwa ke bawah. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi orang yang hanya menimbun materi, ya semua materi, nggak mikirin Allah, saudaraku, nggak ada kekuasaan Allah. Pertama bodoh, yang kedua miskin, di hadapan Allah miskin. Jadi saudaraku, ini jelas sekali. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Lukas ini Tuhan Yesus, Allah sendiri yang berbicara. Jadi manusia ini jiwanya sudah dibuat sedemikian rupa, hanya dipuaskan kalau ada Allah dalam hidupnya. Bukan yang lain. Barang perlu, kedudukan perlu, jabatan perlu, tapi bukan segala-galanya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan ada makan dan minum cukup. Jangan sampai kita hanya ngejar, tapi gak ketemu Tuhan. Puas di gereja 2 jam. 2 jam aja mikirnya mikir barang juga. Ya, ini hati-hati. Di hadapan Allah miskin. Di hadapan Allah bodoh. Karena Pak Saudaraku, jiwa kita termasuk saya loh. Jiwa kita itu rusak loh. Bertahun-tahun hanya materi, kedudukan, jabatan, gengsi. Mikirin nantilah kalau mau mati. Padahal jiwa ini diisi mulai di dunia ini. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan jangan sampai terlambat saya ini. Contoh, Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Atau kita baca ayat yang sebelumnya ya. Jadi ketika Tuhan Yesus habis berpuasa, dicobai iblis. Pertama batu jadi roti. Kemudian disuruh iblis naik ke bumbung bait Allah, suruh terjun. Yang ketiga saudaraku, ya. Ayat 8 coba, 8. Ayat ke-7 dulu, ayat ke-7. Ayat 7. Atau apa ya? Ayat ke-6. Sebelumnya apa yang diberikan semua? Kemudian ia membawa Yesus suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jabatan, tanah, kedudukan, uang. Diserahkan oleh Tuhan. Jadi cobaannya sama. Kepada kita itu sama.
uang, kedudukan, jabatan, bukan nggak perlu, tapi supaya terikat. Ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan padamu. Tuhan Yesus nggak nyangka loh. Iblis bisa kasih. Yesus nyangkal nggak? Yesus nyangkal nggak? Enggak. Ya. Segala kuasa serta kemuliaan kuberikan kepadamu. Semua itu telah diserahkan kepadaku. Dan memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Saudara saya. Tujuannya apa? Ayat yang ke-7. Jika kau menyembah aku, seluruhnya itu akan kuberi. Jadi terikat materi itu sama dengan nyembah iblis. Belak-belakan saja saya ngomong begini. Karena apa? Gak haus akan Tuhan. Kesenangan kita gak Tuhan, tapi materi. Hobi, jalan-jalan, rekreasi, keluar negeri. Bukan Tuhan. Maaf kalau saya sedikit emosi. Karena aku sudah singkat waktunya, apalagi yang tua-tua seperti saya ini. Ya. Kalau sudah lagi dipanggil, kalau terikat materi, matilah saya. Ada contoh lagi, Lukas 16. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah branded. Branded, jam branded. Semua branded semua. Dan kain halus. Dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan, jalan-jalan, senang-senang, minum-minum. Nggak mikirin Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang cerita loh. Bukan Sugeng. Bukan Paulus, Tuhan Yesus. Saya ulang kembali. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian yang ungu, kain halus. Dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat itu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati. Oh, ternyata kaya bisa mati juga ya. Duitnya banyak. Enggak cukup ke Penang tuh. Orang kaya juga mati. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Menderita dia. Sekali lagi, ini Tuhan Yesus sendiri memperlihatkan apa yang terjadi setelah kita mati. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihlah aku seluruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mengenyangkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyalapa ini. Saudaraku, ini pasti haus, bukan aqua, bukan mineral, bukan. Karena sudah mati, nggak ada tubuh, ada jiwa dan roh. Jiwanya yang di dunia ini nggak pernah mencari Tuhan. Jadi haus akan Tuhan, terlambat. Saya sudah hampir 81, saya nggak ingin terlambat. Saya juga punya materi yang nggak terikat. Ketika saya Tuhan, haus akan Tuhan. Karena jiwaku ini hanya dipuaskan dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Terus ini Tuhan Yesus yang cerita. Kita belum terlambat loh. Mendengar firman Tuhan hari ini, kalau kita sadar, ayo. Berusaha mengejar Tuhan. Berusaha mencari Tuhan. Yang satu hari nggak berdoa, ayo berdoa. Beri waktu 1 jam, setengah jam. Saya berdoa senantiasa. Kenapa?
1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoa senantiasa. Kapan saya bekerjanya? Kita kan diberi bahasa roh. Saya nyetir bahasa roh bisa. Coba 1 Korintus 14 ayat 18. Mengapa Paulus dengar suara Tuhan? 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Aku ucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Semua sudah ikut SHDR. Cobalah, meskipun lama-lama nggak apa-apa, makin lama makin panjang. Ya, kadang-kadang orang nggak mau, ini tertulis begini. Paulus berbahasa roh lebih daripada semuanya. Coba kalau berbahasa roh, nggak mungkin kita nyeleweng, nggak mungkin kita berdosa, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bohongin orang, nggak mungkin kita ngomong kosong. Karena nggak berbahasa roh, ngomong kosong dulu. Nah, ini nasihat orang tua, saudaraku. Ya, setelah lagi mungkin sudah dipanggil, ada peninggalan lah. Ayo kejar Tuhan, haus akan Tuhan. Karena jiwa kita hanya bisa diisi, dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Jadi kadang-kadang Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi ini memang Tuhan sendiri yang mengajar. Supaya Tuhan. Kadang-kadang kita dipepet, sakit nggak sembuh, masalah terus supaya cari Tuhan. Sampai ketemu Tuhan. Kadang-kadang semua nggak ada harapan lagi, sakit nggak sembuh, masalah bertubi-tubi. Kadang dipakai Tuhan untuk ketemu Tuhan. Coba kita baca Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagiku tetaplah Allah selama-lamanya. Dagingku itu fisik ini. Mungkin kena kanker, mungkin kena macam-macam. Ya. Ada orang yang datang berkata, Pak, kenapa nggak sembuh-sembuh? Ketemu Tuhan kamu. Kepuasan kita ketemu Tuhan. Yang di pertanyaan kita, atau menjadi garis bawah kita, semua kita sudah rusak, termasuk saya. Rusak. Duniawi, kesinggung marah. Hobi, goes, macam-macam. Tuhan gak ada tempatnya. Tuhan hanya 5 menit. Gereja ini akan bertumbuh kalau setiap kita haus akan Tuhan. Kenapa? Matius 5 ayat 6, orang yang haus akan kebenaran akan dipuaskan Tuhan. Saya ngomong karena saya ngalami, saudaraku, dari peristiwa Pak Daniel Alexander, dari Pak Yusak Cipto, ya, dari Pak Yos. Kenapa ya? Mereka kok overacting ya? Kelihatannya kok, ya Tuhan mengasihi, oke. Mengasihi, tapi juga menuntut. Ya, jika Tuhan Yesus mengatakan, untuk siapa barang-barangmu itu nanti? Kalau malam ini aku cabut nyawamu. Jiwamu miskin. Saya berdoa, jiwa jemaat GP Songodan kaya di hadapan Allah. Karena apa? Cari Tuhan. Berikutnya, saudaraku, lalu bagaimana? Ya, saya tidak khotbah panjang-panjang. Bagaimana kita bisa merasakan haus? Yang pertama, saudaraku, sadar bahwa kita ini sudah jauh meleset. Kita hanya agamawi, hanya ibadah, tapi sini nggak berubah. Karena perubahan hidup kita ini karena tidak hanya hadir di gereja, tapi oleh firman. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang kedua, ya. Oleh firman kita minum air susu yang murni, di situ kita berubah dan diselamatkan. Yang kedua, kalau mengerti, ya Matius 13:23, kalau kita mengerti berbuah 30, 60, 100 lipat kali ganda. Sekarang 30 aja enggak, apalagi. Mengerti sampai tingkat mengerti. Jadi ini bukan pendalaman Alkitab, memang harus ngerti firman Tuhan. Mengerti, baru berubah. Yang berikutnya kita berubah karena apa? Haus akan Tuhan.
Kalau kita nggak ada haus, ya sama dengan orang dunia. Jadi janji saya, lalu bagaimana kita bisa punya rasa haus? Yang pertama, sadar bahwa aku masih jauh dari Tuhan. Kalau nggak ada kesadaran, dikira, aku sadar kok, aku memang sadar, aku masih duniawi, titik. Nggak berbuat apa-apa, ya jauh. Sarana-sarana pertumbuhan sudah disediakan Tuhan loh. Ada penebusan, ada firman, ya, ada Allah turut bekerja. Yang berikutnya saudaraku, ada hikmat, diberi hikmat. Sarana-sarana ini tidak dipakai. Contoh, ada orang sakit di rumah sakit nggak sembuh karena apa? Makan obat nggak mau, disuntik nggak mau, dioperasi mau apa? Seperti kita, ada firman nggak mau, ya, cobaan kalah, ya, akhirnya nggak bisa bertumbuh. Saya juga bicara kepada yang sudah sepuh-sepuh ini, umur kita nggak lama lagi. Jangan sampai kita mati, tahu-tahu jiwa kita masih haus. Karena apa? Nggak ketemu Tuhan di dunia ini. Kita nggak terikat apa-apa kok. Nah, kalau kita baca Matius 14, ya, itu jelas sekali. Ya, jelas sekali. Lukas 14 jelas sekali. Ya, tidak terikat oleh apapun. Jangan sampai Tuhan itu nomor 4, nomor 1 Tuhan. Baru yang lain. Jadi saudaraku, tentang orang kaya ini jelas tertulis. Yang tidak cari Tuhan, hanya cari materi. Dampaknya jiwanya haus. Saya berdoa, kita semua ketemu di dalam kekekalan. Tidak haus lagi. Karena di dunia ini sudah haus akan Tuhan. Saya lanjutkan saudaraku. Jadi yang pertama, supaya kita tidak haus atau mengejar kehausan adalah yang pertama sadar bahwa kita masih jauh dari Tuhan. Nggak cukup sadar toh, bertindak. Tinggalkan hal duniawi. Nggak terikat Tuhan. Yang kedua saudaraku, kita butuh disembuhkan. Karena Alkitab juga mengatakan, aku datang kepada orang yang sakit. Orang yang sadar akan kelemahannya. Tapi kalau kita merasa beres, enggak apa-apa. Kita percaya Yesus, beres deh. Tiba-tiba mati, rasain itu. Ini Alkitab juga mengatakan begitu. Ya. Jadi saudaraku, kita butuh tabib. Dia datang hanya untuk orang yang sakit. Barang siapa merasa sakit, merasa masih kurang, Tuhan tolong. Tapi merasa aku beres, aku suci, aku udah perpuluhan, nanti dulu. Perpuluhan sih perpuluhan, tapi jangan yang jahat jalannya. Harus beres itu. Yang berikutnya saudaraku, berusahalah, tadi ada lagu, berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ada lagu tuh, menyenangkan hati Tuhan. Coba jauhi hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa haus akan Tuhan kalau kita melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan? Misalnya contoh Yakobus ayat 4, duniawi. Ya, kalau kita duniawi sekali, permusuhan dengan Allah, nggak ada ketemu Tuhan tuh. Dunia penting, tapi bukan tujuan utama. Yang kedua, kita baca Roma 8 ayat 7 sampai ayat 5 sampai 7. Ya. Daging tidak sama sekali bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging, atau kita baca Roma 8 ayat 7. Ya. Sebab mereka yang menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, percitraan, roh pemecah, pesta pora, kemabukan, termasuk hobi-hobi itu. Ya. So mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Ya, ayat 6.
Karena keinginan daging adalah maut, mati kita. Tapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. Allah kasih, tapi kita juga dituntut sesuatu. Ayat ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah. Karena itu tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saya perhatikan saudaraku. Ya. Yang ketiga, ini yang paling sulit ini. Jaga kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak mungkin melihat Allah. Ada ayatnya tuh, 1 Petrus 5, ayat 15 ya. Tanpa kekudusan. Ini sulit ya. Tapi harus keputusan kita. Kalau saudara ya sekali-kali masuk kamar saya lah. Di kamar saya itu. Ada penanggalan besar. Saya tulis nekat. Ada yang tanya apa itu nekat? Ya, saya ini masih ada hal yang berdosa. Jelekin orang, ngantem orang, bergurau. Kadang-kadang kalau ketemu yang bergurau, ikut juga saya. Padahal saya ngerem-ngerem nggak bisa juga loh. Ngomong jorok-jorok nyenggol sedikit-sedikit. Tapi harus nekat untuk stop. Nah, daging sama sekali tidak ambil bagian dalam kerajaan Allah. Saya nekat, harus nekat. Ya, meskipun kayak tadi pagi, saudaraku, lagi berdoa, dok. Saya bentak gimana, pembantu saya nggak ngerti, saya lagi berdoa. Diketok, sabar, dia nggak ngerti apa-apa, sabar. Ya. Jadi coba ambil bagian kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Yang berikutnya saudaraku, ayo hidup dalam kebenaran. Belajar, suruh ngampuni. Ya, karena apa? Orang yang melakukan kebenaran ini akan dipuaskan Tuhan. Nah, saudaraku, ini saya sampaikan tidak hanya sekedar sadar bahwa aku masih jauh dari Tuhan. Aku masih duniawi. Enak. Terus ke gereja lagi minggu depan. Aku masih duniawi. Bulan depan ke gereja lagi. Nggak berubah-berubah. Di sini nggak ada, sini baik-baik semuanya. Ya berubah dong. Karena apa saudaraku? Meneguk Tuhan, minum Tuhan itu berbicara bukan fantasi, tapi perubahan. Ya, karena minum air itu meneguk itu bukan fantasi, tapi merupakan satu perubahan hidup yang terus-menerus. Ya, kalau kita mau, Tuhan lakukan. Kalau kita nggak mau, Tuhan diamkan. Nah, pasti haus dipuaskan Tuhan. Demikian saudaraku, ini mungkin sekedar untuk sampaikan. Ya. Karena waktu itu saya mau nulis yang banyak, ternyata nggak bisa. Tapi coba kita evaluasi. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, jiwa ini tidak bisa diisi oleh apapun. Dengan barang-barang pun nggak bisa. Dipuaskan hanya oleh Tuhan. Akan mengalir hidup sampai hidup kekal. Dan nanti waktu kita mati ketahuan. Kalau tidak pernah diisi Tuhan, haus. Saya berdoa, yang mendengar firman ini sadar. Yang mendengar firman Tuhan ini berubah. Yang mendengar firman ini merasakan, aku memang orang sakit, perlu tabib, perlu Yesus. Siapapun termasuk WL, singer, semua termasuk saya. Sehingga kalau kita lakukan, saudaraku, yakinlah, dalam kekekalan nanti kita bertemu. Kita perlu Yesus. Tadi omong-omong di mobil dengan Pak Manu, kita menghadapi jemaat yang gak peduli dengan kehausan. Mereka peduli dengan materi. Memang kita sudah salah kaprah sejak semula. Materi. Ikut Yesus diberkati, ikut Yesus senang. Wah, pasti diberkati, pasti. Tapi dampaknya jangan nggak cari Tuhan, hobi ke gereja hanya ya kalau ada waktu aja lah. Jadi mungkin tanya Pak Sugeng apa yang dilakukan. Saya mengucap syukur dengan banyak penderitaan.
mata sakit, kepala sakit. Cari Tuhan deh, cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan sampai kesenangan-kesenangan saya nggak cari Tuhan. Bagi saudara yang pegang hobi 24 jam, bahkan 1 minggu, ya, Tuhan dicuekin, hati-hati tuh. Jalan-jalan, habis ini kemana lagi? Nggak mikirin Tuhan, malah mikirin orang lain yang butuh kita. Nah, sekarang saya bicara kepada para pemimpin ini. Ya, sekali-kali harus ngomong para pemimpin dong. Saya ini susternya Tuhan lah. Sebagai pemimpin, susternya suster Tuhan. Ya. Suster pasti tanya kepada dokternya. Dokter kita Yesus, saya susternya. Kalau tiba-tiba ada orang sakit, tiba-tiba, Pak boleh gak minum obat tidur? Saya tanya dulu, tabibnya ya. Pak boleh gak besok pulang? Saya tanya dulu, kebenarannya apa? Para pemimpin harus lebih peka suara Tuhan. Supaya apa yang diajarkan bukan karena pengalaman teologinya, tapi memang suara Tuhan. Kalau pengalaman teologinya banyak, saudaraku. Tapi kan suara Tuhan, mau diapain orang ini? Jadi para pemimpin itu pertama harus penyangkalan diri harus lebih kuat. Sangkal diri, pikul salib, itu harus lebih kuat. Tinggalkan kedagingan, duniawi. Karena apa? Contoh. Kita ini contoh. Kalau jemaatnya lihat kita duniawi, ya ikut duniawi juga. Pemimpinnya marah-marah, ikut marah-marah juga. Pemimpinnya egois juga. Mana keteladanannya? Kita ini estafet. Ya. Ada Yesus, ada nabi-nabi, ada kita. Kita hanya nyari Yesus, lihat Yesus. Yesus gerakan ke kiri, ya kita ke kiri. Yesus gerakan ke kanan. Bukan jalan sendiri. Sehingga kesempatan yang indah ini, saudaraku, ayo. Kita seperti rusa. Rusa ini binatang yang lemah. Yang rindu sungai Tuhan. Yang haus akan Tuhan. Dia hanya bisa dipuaskan oleh air. Air di sini bukan suplemen, tapi kehidupan. Ya, bukan obat, tapi suplemen kehidupan. Tuhan suplemen kehidupan kita. Saya mengucap syukur bahwa saya masih bisa bicara kepada jemaat sekalian. Karena apa? Inilah kebenaran. Tuhan Yesus yang berkata. Saudara mau ikuti silakan, nggak ikuti silakan. Tapi kalau ingin sama-sama kecemplung dalam kemuliaan Tuhan nanti, ikuti saja. Kita butuh Yesus. Kita perlu Yesus. Kita perlu tabib, perlu dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan kita. Asal kita mau. Kalau kita hanya sadar tok nggak mau, ya nggak terjadi apa-apa. Ya sama aja datang lagi seperti itu juga. Saya kadang-kadang ngawasin orang, kok dari dulu nggak berubah ya? Itu lagi, gitu. Kok nggak berubah ya? Saya berdoa minggu depan, bulan depan, tahun depan kita semua berubah karena ketemu Tuhan. Kita perlu Yesus. Saya minta musik maju ke depan sehingga saudaraku kita perlu Yesus. Hatiku haus padamu. Nanya itu. Yesus kemuliaanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi Yesusku. Apa tadi gini apa? Hatiku haus padamu. Ini pakai berdiri. Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesus semua nyanyikan Tuhan.
Yesus kemuasaanku, lebih lagi setiap hari lebih lagi. Semua nyanyi dengan doa kita. Haus padamu, Yesus memuaskanku, lebih lagi setiap hariku lebih lagi. Tutup matamu sebagai doa kita. Hatiku rindu. Sementara musik melakukan pujian ini, saya akan berdoa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, Bapa. Tilik lawat setiap hati yang mendengar firman Tuhan ini. Angkat hati yang keras, angkat hati yang menolak, angkat hati yang kurang percaya bahwa hati kami, jiwa kami dipuaskan kalau ada Tuhan dalam hidup kami. Hamba mengangkat tangan kepada semua jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Musik, singer, tamborin, jemaat Tuhan, siapapun yang hadir, biar firman ini merubah hidup kami Tuhan. Kami perlu tabib, perlu Yesus, perlu Yesus. Yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. lebih kelas lagi katakan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau Serukan nama sekali, serukan nama dan perlu untuk Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kau segalanya bagi. Katakan kau segalanya. Kita sembah Tuhan. Kau segalanya. Uramalapaya senaraya senalo. Kiralalo. Haleluya. Kirapasaya. Kita lemah, tapi Tuhan kuat. Seperti rusa, Sungai jiwaku rindu Engkau.
seperti rusa, semua katakan. Seperti rusa itu, sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah. Kekuatan dan Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah. Yesus, serukan nama Yesus dari hatimu yang paling kuat. Yesus. Katakan kau segalanya bagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada kuasa Tuhan tempat ini. Bangkit, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Dalam berkenan Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama katakan amin. Baik jemaat diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Rohani kita, Pak Sugeng Prasetyo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Message hari ini tetap terhubung dengan Tuhan. Miliki jiwa yang haus akan Tuhan. Saya percaya pemulihan demi pemulihan Tuhan lakukan di dalam gereja kita. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik lewat persembahan kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus senantiasa haus, memiliki kehausan di dalam Engkau. Kami percaya Engkaulah air kehidupan itu Tuhan, yang dapat memenuhi kehidupan kami, memulihkan kami, memuaskan dahaga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Rohani kami, Pak Sugeng Prasetyo, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan shalom daripada Tuhan, terus turun di atas kehidupannya. Beliau menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kuduskan dan sucikan hati kami. Semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, di depan ada kotak yang sudah disediakan. Dan minggu ini kita tetap melakukan persembahan Natal. Dan ada diakonia pada minggu ketiga. Saudara bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih-Mu layakkan
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Dengan hormat bisa mengangkat tangan. Haleluya. Belum ada? Atau yang sudah lama gak hadir, baru hadir lagi hari ini, boleh juga angkat tangan, gak apa-apa. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan, amin. Terus nyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, ajak mereka untuk beribadah. Kita bertumbuh bersama-sama di GBI Sungai Yordan Roksimas ini, amin. Yang sepakat kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan menyaksikan multimedia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Daniel J. Sirubim, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Yogi Indra. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 November 2024 dengan tema Yohanes 20-21 dengan pembicara Bapak Pendeta Bun Mintat MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan Roksimas akan diadakan pada 15 Desember 2024 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 3 dengan pembicara Pendeta Muda Andre Tong dengan tema Yesus datang untuk memberi hidup yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita sudah ada di ujung ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya setiap berkat-berkat Tuhan sudah dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih jabat tangan kiri kanan, bilang ini tetap melekat kepada Tuhan.
Haleluya. Tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Yuk jemaat-jemaat yang haus akan Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sambil mengangkat kedua tanganmu serukan, oh hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, Yesus, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan biarlah kita semua selalu haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.